Iki kan dinyang super 19, tak udah 500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dulur, selamat datang di channel Lili Farm. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggemukkan sapi betina yang kurus. Dulur, sapi yang kurus dan lambat pertumbuhannya pasti akan membuat peternak pemilik itu menjadi khawatir. Keadaan tidak normal pada pertumbuhan sapi bahkan bisa berdampak pada kematian jika penyebab sapi yang kurus karena serangan penyakit. Lantas bagaimana cara cepat menggemukkan sapi yang kurus dan membuat pertumbuhannya menjadi lebih optimal? Ada banyak penyebab yang jadi ketakutan atau kekhawatiran kenapa sapi cenderung lamban tumbuh dan tampak kurus dengan bobot yang tidak maksimal. Untuk mengetahui bagaimana cara menggemukkan sapi yang dipelihara, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mencari penyebabnya. Beberapa hal yang menjadi penyebab mungkin bisa diketahui. Itu yang pertama adalah mungkin sapi tersebut sedang terkena atau terserang penyakit yang parah. Yang kedua, bisa jadi sapi betina yang kurus itu sedang menderita cacingan. Yang ketiga, masa menyusui yang belum selesai sehingga menyebabkan sapi tersebut kurus. Yang keempat, karena terjadi gangguan nafsu makan. Dan bisa jadi yang kelima adalah karena kurangnya asupan gizi atau pakan yang tidak optimal. Nah, ini beberapa hal yang perlu diketahui dari pertumbuhan sapi itu kenapa terlihat sangat kurus dan sulit makan. Dulur, kadang kita merasa sudah memberikan pakan yang terbaik dengan nutrisi yang cukup untuk hewan ternak sapi kita. Namun nyatanya kondisi pertumbuhan sapi sangat lambat, bahkan cenderung semakin kurus. Gangguan kesehatan pada sapi yang akut bisa menjadi penyebab kenapa sapi yang kita pelihara itu tidak bisa gemuk. Nah, untuk mengetahui kondisi sapi, apakah sapi tersebut memang mengidap penyakit sehingga sulit tumbuh dengan baik, sebaiknya kita melakukan pengecekan. Kita bisa melakukan pengecekan kesehatan sapi secara manual. Nah, dengan cara lakukan pengamatan dengan cara sederhana dari mata sapi, kemudian anus atau dubur. Kemudian kita juga bisa melihat dari kotoran sapi. Jika ada sesuatu yang janggal dan tidak normal seperti sapi pada umumnya, sebaiknya kita melakukan pemeriksaan lanjutan. Nah, di sini langkah mudah dalam pemeriksaan lanjutan adalah dengan cara mengundang dokter hewan untuk mendapatkan analisa lengkap serta pengobatan yang tepat. Selama masih bisa disembuhkan dengan biaya yang terjangkau, sebaiknya lakukan penyembuhan secara total. Setelah sapi sehat, maka kemungkinan ternak sapi kembali tumbuh normal dan gemuk dan dapat dicapai dengan mudah. Untuk mencapai pertumbuhan bobot yang optimal setelah sapi itu sembuh dari sakit, maka selanjutnya adalah dengan cara memberikan pakan yang memenuhi syarat. Nanti akan kita sampaikan materinya dengan lebih jauh, lebih detail, dibahas bagaimana memberi pakan yang baik agar sapi tersebut cepat gemuk. Dulur, sama halnya pada kasus sapi yang terkena penyakit lain, serangan penyakit cacing pada sapi
juga perlu ditangani dengan serius. Penyakit cacing atau dalam bahasa kedokteran disebut sebagai helminthiasis paling sering ditemui pada sapi adalah jenis cacing yang menyerang pada hati sapi dan pencernaan. Sulit untuk mengetahui secara pasti keadaan seekor sapi yang terserang cacingan dengan melihat secara kasat mata. Karena pada kondisi yang belum parah, sapi tidak menunjukkan gejala yang bisa diamati dengan cara visual. Jadi gak iso didelok langsung nang moto, harus diperiksa. Butuh waktu yang lama terjangkitnya seekor sapi hingga sapi menunjukkan tanda-tanda. Apa itu tanda-tandanya? 1. Nafsu makan berkurang drastis. 2. Sapi tampak kurus. Yang ketiga, sapi mencret berkepanjangan. Kadang juga ditemui sapi yang susah buang air besar atau sembelit, sapinya sembelit. Nah, itu tanda-tandanya. Yang berikutnya adalah bulu sapi kusam dan terlihat berdiri. Kemudian mata sayu, badan sapi terlihat lemes, ngelingkruk gitu ya. Nah, selanjutnya adalah upaya tercepat untuk mengecek kesehatan sapi dari serangan cacingan adalah dengan melakukan pengecekan laboratorium pada kotoran sapi untuk memastikan apakah sapi terbebas dari cacingan atau sebaliknya. Penyakit cacingan pada sapi masuk dalam kategori yang mudah disembuhkan. Jadi tidak usah khawatir, ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit cacing pada sapi. Namun sebaiknya konsultasikan pada dokter hewan setempat. Jadi segera dipanggil dokter hewan setempat di tempat Anda untuk mendapatkan cara pengobatan yang tepat. Setelah penyakit cacingan sebagai penyebab sapi kurus sembuh, maka sapi akan memiliki kemungkinan gemuk dan sehat seperti sapi pada umumnya. Nah, berikutnya kita harus memberikan pakan yang baik itu hijauan maupun konsentrat yang memenuhi kebutuhan harian untuk pakan sapi. Sapi betina yang kurus itu sering dijumpai sapi tersebut setelah melahirkan karena harus menyusui anak-anaknya. Ya wajar, karena dia itu kan harus berbagi nutrisi untuk menyusui anak-anaknya, sehingga makanannya yang masuk itu tidak hanya untuk dirinya sendiri. Jadi sapi tersebut berakibat lebih kurus. Nah, disinilah pentingnya untuk mengatasi sapi yang kurus yang karena menyusui itu memberikan tambahan pakan yang lebih baik agar sapi betina itu lebih gemuk, jadi tidak sama dengan sapi jantan. Dulur, bisa jadi sapi betina yang kurus itu karena terjadi gangguan nafsu makan. Gangguan nafsu makan ini bisa terjadi dengan penyebab yang bermacam-macam. Bisa jadi karena sapi itu stres setelah dipindah dari satu tempat ke tempat yang jauh, atau sapi sedang mengalami kelelahan. Atau bisa juga karena penyakit tertentu seperti contoh yang tadi sudah kita sampaikan, karena ternyata sapi tersebut terkena penyakit cacingan atau yang lain, atau bisa juga karena faktor lain seperti makanan yang tidak bervariasi dan hal yang lainnya. Hilangnya nafsu makan jelas sangat berpengaruh pada proses penggemukan sapi. Karena itu, perlu langkah-langkah penanganan agar sapi lahap dan bobot sapi segera naik sesuai target. Di sini akan saya sampaikan beberapa langkah yang bisa diambil untuk menangani masalah nafsu makan pada sapi. Yang pertama adalah memberikan obat-obatan sesuai penyakit yang diderita sapi. Yang kedua,
kita harus memberikan vitamin agar sapi kembali memiliki nafsu makan. Yang ketiga, berikanlah pakan hijauan untuk menggugah selera nafsu makan sapi. Jadi dirangsang dengan suket hijau. Nah, ini nanti akan merangsang sapi untuk nafsu makannya itu meningkat. Yang keempat adalah dengan mencampur pakan sapi dengan air garam sebagai penambah rasa pada makan sapi. Jadi pakane kuwi ben gak anyep, berilah sedikit garam biar tidak hambar. Kemudian yang kelima, berikan konsentrat yang disukai sapi. Nah, ini harus melihat dari kemampuan ya, jangan dipaksakan. Ya kasihlah segem kayak gitu nggak apa-apa, dicampur dengan dedak. Nah, itu bisa juga merangsang nafsu makan sapi. Yang keenam, jika dirasa sapi sudah kembali normal, maka pemberian pakan sapi bisa perlahan dirubah ke pola awal dengan tetap memberikan variasi agar sapi tidak mudah bosan. Jadi lek wis mari sapi ini ditambani, nah kita bisa memberikan pakan sapi seperti di awal, misalkan memberikan damen atau jerami yang kering lah seperti biasanya, itu tidak apa-apa kalau kondisi sapinya itu sudah normal. Kemudian yang ketujuh, membuat pakan sendiri dengan menggunakan mesin pencacah rumput. Jadi kalau jenengan itu punya tumpukan damen yang banyak, kemudian ada pakan hijauan, itu bisa dicacah dijadikan satu kemudian difermentasi. Nah, itu juga bisa digunakan untuk menambah nafsu makan pagi sebagai asupan makanannya. Dulur, banyak sekali kasus sapi kurus, namun sebenarnya tidak ada masalah dengan kesehatan dan nafsu makannya. Pemberian pakan yang buruk dan terkesan seadanya bisa jadi merupakan salah satu penyebab sapi itu kurus. Jadi ternyata sapi ki sakjane yo gak loro dan nafsu makannya juga tidak ada masalah. Tetapi karena cara memberikan pakan atau manajemen pengelolaan sapinya kuwi gak patek api, itu juga bisa menyebabkan sapi itu kurus. Nah, ini jadi kita misalkan itu harus secara baik dalam mengatur bagaimana sapi itu dipelihara. Banyak peternak penggemukan sapi yang lebih memilih sapi kurus sehat karena harganya yang jauh lebih murah untuk digemukkan pada jangka waktu yang relatif singkat, yaitu antara 3 sampai 5 bulan. Setelah sapi gemuk, mereka akan menjual kembali sapi tersebut dengan harga yang jauh lebih tinggi. Jadi secara usaha, sapi yang kurus tapi tidak sakit, walaupun tidak punya nafsu makan, itu justru menjadi incaran bagi pedagang sapi untuk dibeli karena harganya pasti lebih murah. Nah, kemudian dia akan mengatur bagaimana cara memberikan pakan yang baik. Nah, ini kan sangat disayangkan ya, karena gara-gara kita memberikan pakan yang kurang baik, kemudian sapi kita kurus, justru itu akan menjadi incaran para pedagang untuk dibeli, sehingga mereka akan menutup kelemahan kita itu untuk bagaimana sapi itu biar gemuk. Eman-eman dulur. Oh ya Mbak, lah terus bagaimana cara pemberian pakan sapi kurus yang sehat agar cepat gemuk? Nah, ini salah satu kunci berhasilnya usaha penggemukan sapi adalah memilih bibit yang bagus. Namun bibit yang bagus saja tidak cukup dulur jika tidak dibarengi dengan memberikan pakan yang baik. Jadi walaupun bibit yang kamu beli, yang Anda beli itu bagus, tapi ngasih makannya itu juga jelek, nah, itu juga sama saja. Nah, akan lebih optimal jika kita menggabungkan keduanya, yaitu dengan memilih bibit yang baik dan sehat, diteruskan dengan perawatan dan pemberian pakan yang baik juga.
gitu. Pemilihan sapi yang kurus karena kurang gizi namun sehat juga masih bisa diterima karena banyak pengelola peternak skala kecil mengambil langkah seperti ini itu untuk menekan biaya pembelian bibit. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya. Karena ini akan diharapkan itu mendapatkan hasil yang lebih maksimal ketika sapi yang kita beli kurus kemudian berhasil dibesarkan untuk menaikkan bobotnya. Dalam pemberian pakan ternak sapi harus dilakukan secara konsisten dan terpadu agar mendapatkan bobot maksimal sesuai dengan yang kita targetkan. Selain itu, jadwal pemberian pakan sapi juga harus diatur agar sapi terbiasa dan siap untuk makan dengan lahap. Pakan hijauan dari rumput gajah atau rumput raja, daun nangka, kacang-kacangan ataupun rumput liar saja tidak cukup agar berat badan sapi meningkat pesat. Nutrisi pada sapi bisa ditambah dengan makanan konsentrat yang terbuat dari katul atau bungil kelapa dan sebagainya. Di samping pakan yang optimal, sapi juga perlu disiapkan air untuk keperluan minum sepanjang hari. Jangan sampai air kering dan sapi kekurangan air minum yang akan membuat masalah serius pada pertumbuhannya. Nah, ini maksudnya adalah tidak cukup sapi itu hanya diberikan suket atau rumput saja, tapi juga berilah tambahan nutrisi dengan konsentrat kalau punya uang. Kalau tidak, beli yang sedikit saja dicampur pekatul. Kemudian kita juga harus menyiapkan air. Sama halnya dengan kita, sapi itu juga haus. Kalau kandungan airnya cukup, karbohidratnya cukup, nutrisinya juga bagus, maka otomatis pencernaan sapi tidak terganggu. Kalau pencernaan sapi tidak terganggu, sapi itu dipastikan akan gemuk. Dulur, agar sapi cepat gemuk, pemberian pakan harus teratur sesuai jam yang telah ditentukan. Jadi dirutinkan. Sama halnya dengan kita makan 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Nah, di sini sapi juga begitu. Pemberian pakan pada pagi hari itu sekitar pukul 6 sampai 8 pagi. Pada kisaran 40% jumlah total pakan harian. Sementara yang 60% diberikan pada sore hari. Pakan hijauan dan pakan fermentasi jerami atau sejenisnya pada sapi penggemukan sebaiknya tidak melebihi 40% dan pakan konsentrat harus diperbanyak dengan takaran minimal 60%. Tujuannya pemberian konsentrat yang lebih banyak karena kebutuhan protein sapi terpenuhi dengan tujuan agar cepat gemuk dan bobotnya itu bisa bertambah. Protein pada konsentrat jauh lebih besar dibandingkan pakan hijauan dan pakan fermentasi buatan. Nah, ini salah satu contoh jadwal pemberian pakan sapi. Namun, semua dikembalikan pada kemampuan para sedulur ternak sekalian. Jadi, manfaatkan saja dengan makanan yang ada di tempat Anda. Namun, akan lebih baik jika juga ditambah dengan asupan makanan tambahan. Oke dulur, demikian konten kali ini, semoga memberikan manfaat dan komen di bawah materi apa yang akan kita bahas untuk konten berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.